tidak perlu hasilnya juga akan berbeda. Tapi untuk poin-poin pokoknya pasti ada. Yang contoh misalnya kayak abstrak, isinya, dan pasti ada. Ini biasanya ngomong apabila mau supaya terarah, maksudnya yang disampaikan itu sesuai dengan arahan awal. Mungkin kalau kalian kemarin membuat ini, sampaikan aja dalam bentuk ini. Atau kalau misalnya PPT-nya itu komponennya ini disebutkan, misalnya latar belakang bahasnya ini, teori bahasa ini, dan seterusnya, boleh juga gitu ya. Kalau PPT yang sudah dibuat. Tapi kalau tidak ada, bisa disampaikan seperti ini aja. Supaya nanti jelas kita analisis itu tepat lah, yang lebih gitu. Baik, masing-masing eh, kelompok nanti menyampaikan dua kuantitatif, dua kualitatif saja ya, sebagai perbandingan antara yang kuantitatif kualitatif. Mungkin kita langsung saja, apakah sudah terbagi kelompoknya? Bagaimana? Sudah, Pak. Ya, mungkin langsung saja ya untuk kelompok yang sudah itu untuk menyampaikan hasilnya. Silakan. Oke, selamat siang Pak Adit dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3, kami akan memaparkan materi yang sudah kami buat, dua kuantitatif dan dua kualitatif, yang berjudul pengembangan model blended learning menggunakan aplikasi uh, Edmodo. Boleh di next slide. Ini anggota kelompoknya ada saya sendiri, Andi Sanur, lalu ada Haryana Tantri, ada Mutiana Fadila, dan juga ada Cindy Septi. Ini ada analisis artikel penelitian kuantitatif dan kualitatif. Next slide. Yang yang pertama ini ada penelitian kuantitatif. Baik, untuk artikel penelitian kuantitatif, judul pertama ada The Effect of Using Edmodo Application on Student Mastery Skill of Technology. Penulisnya ada Eka Mahmud, Fatur Razi, Hefni, Hasan Baharun, Agus Syakrani. Tahun terbitnya di 2021. Nama jurnalnya Journal of Physics, dan ini tertera di link artikelnya. Boleh di next slide. Baik, untuk latar belakangnya, di era digital yang menuntut siswa untuk menguasai materi pelajaran, mereka dituntut untuk memiliki keterampilan dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses belajar mereka. Nah, salah satu aplikasi berbasis LMS yang cukup populer digunakan itu adalah Edmodo.
Nah, Edmodo ini menawarkan fitur-fitur yang menyerupai media sosial, bisa difokuskan untuk kegiatan akademik seperti berbagi materi, memberikan tugas, berdiskusi, dan juga guru bisa melakukan evaluasi secara daring. Dengan memanfaatkan Edmodo ini, siswa bisa memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan teknologi melalui penggunaan platform Edmodo ini. Next slide. Untuk metodologi penelitiannya, populasinya seluruh siswa kelas 10 di SMA Nurul Jadid yang berjumlah 480 siswa yang tersebar di 16 kelas. Lalu sampel yang diambil ini sebanyak 120 siswa dari 4 kelas. Untuk teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Instrumen penelitiannya itu menggunakan kuesioner dan tes. Untuk teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui kuesioner dan tes, dan teknik analisis datanya dianalisis menggunakan analisis regresi linear dengan uji T dan uji F. Next slide. Untuk diskusinya, penulis membahas hasil penelitian dengan menganalisis data menggunakan analisis regresi linear. Hasil utama yang dibahas ini menggunakan uji parsial atau uji T. Penulis menyajikan hasil uji T dengan sebesar 4,534 dan nilai signifikannya 0,00. Nah, karena nilai signifikannya ini lebih kecil dari 0,05, maka penulis menyimpulkan bahwa hipotesis 0 itu ditolak dan hipotesis alternatif itu diterima. Ini berarti ada efek signifikan dari penggunaan Edmodo pada keterampilan penguasaan teknologi siswa. Nah, dari penelitian terdahulu itu menyebutkan menurut Sudarsi tahun 2017 yang menemukan bahwa efektivitas Edmodo memiliki efek positif pada kepuasan siswa. Ini bisa menunjukkan bahwa temuan mereka sejalan dengan penelitian sebelumnya yang juga menunjukkan efek positif dari Edmodo. Next slide. Untuk hasil dan temuan penelitiannya menggunakan uji parsial sebesar 4,534 dengan nilai signifikannya 0,00 yang kurang dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Next slide. Untuk kelebihan dari jurnal ini, hasil penelitian disajikan dengan dukungan data statistik yang jelas, di mana artikel ini menyajikan hasil koefisien determinasi R-square-nya sebesar 0,148, yang menunjukkan bahwa Edmodo ini mempengaruhi keterampilan penguasaan teknologi sebesar 14,80%. Penyajian data numerik seperti ini memungkinkan membaca untuk langsung menilai signifikansi dan besaran hubungan antar variabel, serta memahami kontribusi Edmodo secara spesifik. Lalu di sini ada kekurangan dari jurnal tersebut, meskipun memang ada efek yang signifikan, tapi penggunaan Edmodo itu hanya menyumbang 14,8% saja dari variasi dalam keterampilan penguasaan teknologi siswa. Nah, sisanya ini bisa dominan ke mempengaruhi yang lainnya, misalnya kayak keterampilan siswa, minat, lingkungan belajar, atau kecerdasan yang tidak diuji dalam studi ini. Untuk kesimpulan, penggunaan next slide. Untuk kesimpulannya, penggunaan aplikasi Edmodo itu memiliki pengaruh positif terhadap keterampilan penguasaan teknologi siswa. Dengan melalui aktivitas pembelajaran di Edmodo, siswa lebih terbiasa menggunakan berbagai fitur teknologi seperti mengupload materi, mengupload tugas, diskusi daring, serta pengumpulan tugas secara digital. Nah, hal ini bisa membuktikan bahwa aplikasi pembelajaran berbasis teknologi tidak hanya mendukung efektivitas pembelajaran, tapi juga meningkatkan literasi digital dan juga keterampilan teknologi siswa. Dengan demikian, penerapan Edmodo ini dapat dijadikan salah satu strategi untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan pendidikan di era digital. Oke, yang selanjutnya itu ada Edmodo as web-based learning to improve students' cognitive and motivation and learning terms. Nah, untuk penulisan ini ada Edmodo, terus untuk tahun terbitnya ini di 2018, dan nama jurnalnya ini Journal of Science Learning, terus doi-nya ini tertera di link ini, terus jenis penelitiannya ini kuantitatif. Boleh di next slide.
Untuk latar belakang sendiri, jadi untuk latar belakangnya ini adalah ada anggapan umum bahwa fisika, khususnya materi fisika thermal ini merupakan pelajaran yang sulit dan abstrak yang berdampak pada rendahnya hasil belajar kognitif serta motivasi siswa. Jadi dengan metode pembelajaran konvensional yang cenderung pasif dianggap itu kurang efektif untuk mengatasi masalah itu. Nah, oleh karena itu penelitian ini tuh akan mengkaji pemanfaatan teknologi melalui platform web-based learning Edmodo sebagai media pelajaran alternatif yang diharapkan nantinya itu bisa menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif, dinamis, dan menarik untuk meningkatkan keterlibatan serta prestasi siswa. Untuk metodologi penelitiannya itu populasinya itu seluruh siswa kelas 7 dan ini salah satu di sekolah internasional. Terus untuk sampelnya itu hanya satu kelas dari tingkat kelas 7 dan jumlah partisipannya itu adalah kurang lebih 27 siswa. Terus instrumen penelitiannya itu data kognitif dan kuesioner. Terus teknik pengumpulan datanya itu melalui pretest dan posttest. Lalu untuk teknik analisis datanya itu dianalisis untuk mengukur peningkatan kognitif siswa yang menggunakan skor. Terus normalized gain-nya itu melalui uji hipotesisnya itu uji normalitas Kolmogorov, Smirnov, dan uji beda Wilson untuk melihat signifikasi perbedaan. Sementara itu untuk data motivasinya ini dianalisis dengan menghitung skor rata-rata untuk setiap kategori arti sendiri. Terus untuk seluruh prosesnya itu pengelolaan datanya itu menggunakan perangkat lunak SPSS. Untuk hasil penelitiannya itu, interpretasi hasil uji hipotesisnya itu melakukan hasil uji Wilson untuk menunjukkan nilai signifikasi 0,001 yang lebih kecil dari standar yaitu 0,05. Karena itu hipotesis nolnya itu ditolak yang mengonfirmasi adanya perbedaan yang nyata. Artinya dari penggunaan Edmodo ini terbukti kalau misalnya memberikan pengaruh signifikan secara statistik terhadap peningkatan kemampuan kognitif siswa. Terus keterikatan hasil dengan teorinya itu adalah peningkatan skor kognitifnya ini itu mendukung teori bahwa pembelajaran Edmodo ini itu secara efektif dapat meningkatkan hasil belajar. Terus untuk hasil motivasinya itu juga lumayan tinggi sejalan juga dengan mode RCS ini dan membuktikan strategi pembelajaran berhasil untuk membangun relevansi dan kepuasan siswa. Nah, terakhir untuk peningkatannya ini di level kognitif yaitu C2 dan C4 menunjukkan metode ini mampu mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi juga sesuai dengan taksonomi Bloom. Untuk diskusinya ini, hasil penelitian ini mengintegrasikan data kualitatif, lalu menghubungkannya dengan teori-teori pendidikan yang relevan dan memberikan interpretasi berdasarkan aktivitas yang terjadi di dalam kelas. Nah, pembahasannya itu tidak hanya menyajikan angka aja, tapi juga menjelaskan mengapa hasil tersebut itu bisa terjadi. Terus dari hasil penelitian ini tuh juga konsisten dengan studi terdahulu seperti Marquis 2004 dan Ziuban yang membuktikan bahwa model ini tuh efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan temuan juga mengenai peningkatan interaksi dan komunikasi antara guru dengan siswa juga yang sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Heo and Chong 2014 yang memperkuat validitas temuan ini. Next slide. Nah, kelebihannya itu pada metodologinya yang sistematis dan analis serta datanya itu transparan, terus juga dengan visualisasi datanya kayak justifikasi, terus uji statistiknya itu juga jelas, lalu kekuatan argumentasinya itu juga dibangun atas hubungan yang solid antara data dan kesimpulan yang diperkuat dengan landasan teori seperti model RCS dan taksonomi Bloom. Terus kredibilitas penelitian ini tuh juga meningkatkan transparansi penulis dalam mengakui berbagai kendala teknis dan keterbatasan desain penelitian yang dihadapi di lapangan. Next slide. Lalu kekurangan ini sebenarnya tidak adanya kelompok yang kontrol sehingga sulit untuk memastikan bahwa peningkatan kognitif murni ini disebabkan oleh penggunaan Edmodo dan bukan hanya faktor lain dari luar penelitian aja gitu. Terus juga sampel yang digunakan itu kan sangat kecil lah di bawah 30. Jadi ini tuh membuat hasil penelitian ini tuh kayak memiliki generalisasi yang cukup rendah dan sulit diterapkan pada konteks di sekolah lain. Next slide. Untuk kesimpulan sendiri, sebenarnya untuk penggunaan platform Edmodo ini sebagai metode
media pembelajaran itu efektif secara signifikan untuk meningkatkan kemampuan kognitif dan motivasi belajar siswa dalam mempelajari materi fisika thermal. Baik, yang selanjutnya artikel penelitian kualitatif. Untuk artikel yang pertama berjudul The Use of Edmodo in Teaching Writing in a Blended Learning Setting dengan penulisnya yaitu Pupung Purnawarman dan Susilawati Wahyu dan Sundayana. Tahun terbitnya 2016, nama jurnalnya Indonesian Journal of Applied Linguistics, DOI atau link artikel yang tertera. Jenis penelitiannya kualitatif. Untuk latar belakangnya, penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa khususnya menulis bukan lagi hal yang baru. Fenomena paradigma pengajaran telah berubah secara radikal diubah oleh teknologi yang membuat pengajaran lebih sederhana tanpa batasan waktu atau ruang. Teknologi juga dipercaya untuk memberikan pelajar bahasa dengan sejumlah besar kemungkinan untuk meningkatkan pembelajaran bahasa. Secara khusus, eh, berpendapat bahwa teknologi dengan perkembangannya yang terus-menerus dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berlatih pengetahuan dan menjembatani guru untuk menilai kemampuan bahasa pelajar. Dengan menerapkan teknologi dalam menulis yang selama ini diajarkan di atas kertas, khususnya di masa lalu, menjadi semakin ditingkatkan oleh perkembangan teknologi yang pesat. Westwood ini mengklaim bahwa di era informasi ini, menulis bukanlah hal yang mudah, hanya berbasis kertas, tapi juga menggunakan media yang lebih kaya seperti platform platform multimedia. Namun terdapat konsensus umum bahwa siswa tidak bersemangat dalam menulis dan kurang antusias untuk menulis karena alasan mereka menulis hanya karena kegiatan di kelas sekolah. Untuk metodologi penelitiannya, populasinya siswa kelas 10 SMA swasta di Cimahi, Jawa Barat dengan sampelnya hanya 20 siswa dengan teknik pengambilan sampel purposive, namun selama penelitian hanya 17 siswa yang terlibat karena ketiga siswa tersebut memiliki akses terbatas untuk pembelajaran daring. Teknik pengumpulan datanya melalui observasi, analisis dokumen, wawancara kelompok dengan semi terstruktur, dan kuesioner terbuka. Teknik analisis terhadap keseluruhan data disusun sedemikian rupa agar temuan dapat diinterpretasikan secara tepat. Langkah selanjutnya adalah mengkodekan data, membuat deskripsi keseluruhan data, dan menyajikan deskripsi serta temanya. Langkah terakhir adalah menginterpretasikan data sebelum akhirnya disajikan. Hasil dan temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam pengajaran menulis, Edmodo dapat diintegrasikan ke dalam siklus menulis GBA. Edmodo juga memfasilitasi keterlibatan kognitif siswa selama sesi kelas. Para siswa menunjukkan beragam respon terhadap penggunaan Edmodo berdasarkan kerangka teori penggunaan dan gratifikasi atau UGT. Beberapa masalah penggunaan Edmodo yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah bandwidth, kebingungan dalam menggunakan Edmodo, ketidakcocokan aplikasi ponsel pintar, dan kurangnya tanggung jawab siswa dalam belajar. Saran untuk otoritas dan area penelitian lebih lanjut disajikan. Untuk diskusi ini, implementasi Edmodo dalam pengajaran menulis dilakukan dengan mengintegrasikan blended learning program FOLS dalam siklus menulis GBA atau Genre Based Approach yang dikembangkan oleh Halliday. Pada tahap kick-off event, kegiatan difokuskan pada pengenalan awal mata pelajaran. Guru memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif sekaligus mengenalkan teks untuk dibahas sebagai bentuk paparan awal untuk membangun pengetahuan siswa. Kelebihan dari artikel ini menemukan penelitian ini menunjukkan bahwa platform pembelajaran campuran Edmodo dapat diimplementasikan untuk mengajar menulis di sekolah menengah atas dengan mengintegrasikan alur program pembelajaran campuran ke dalam
siklus menulis GBA. Implementasi Edmodo dalam pengajaran menulis juga menunjukkan bahwa Edmodo memfasilitasi keterlibatan siswa secara kognitif melalui menu catatan. Untuk kekurangannya sendiri, terdapat sejumlah hal yang belum tercangkup dalam penelitian ini, yaitu jumlah sampel terbatas hanya 20 siswa, penerapan Edmodo dalam pengajaran menulis terbatas hanya dalam waktu 1 bulan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang lebih andal, penelitian yang lebih panjang disarankan untuk dilakukan. Efektivitas penggunaan pembelajaran campuran yang terintegrasi ke dalam pendekatan menulis belum sering diteliti dalam konteks Indonesia, khususnya daerah terpencil, di mana teknologi dianggap baru. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengukur apakah pembelajaran campuran berhasil dalam meningkatkan hasil belajar siswa di daerah terpencil. Ketiga, bermain keterlibatan lainnya, perilaku atau emosional juga layak diteliti untuk melihat bagaimana siswa sepenuhnya terlibat dalam lingkungan pembelajaran campuran. Kesimpulannya, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa platform pembelajaran campuran Edmodo diimplementasikan untuk mengajar menulis di sekolah menengah atas dengan mengintegrasikan alur program pembelajaran campuran ke dalam siklus menulis GPA. Implementasi Edmodo dalam pengajaran menulis juga menunjukkan bahwa Edmodo memfasilitasi keterlibatan kognitif siswa melalui menu catatan. Menu catatan yang digunakan selama proses menulis tampaknya memfasilitasi siswa dengan interaktivitas dan tugas menulis yang bermakna. Untuk lebih detail, Edmodo melalui menu catatan memfasilitasi keterlibatan kognitif siswa dengan memungkinkan siswa untuk bekerja secara mandiri dalam kelompok, memungkinkan siswa untuk memperhatikan kualitas pekerjaan mereka, memungkinkan siswa untuk mengambil bagian dalam situasi pembelajaran, dan mengarahkan siswa untuk melihat Edmodo sebagai bagian dari pembelajaran. Oke, terakhir artikel di sini ada berjudul Experience in Blend Learning Using Edmodo in Changing Writing Skill. Untuk nama penulisnya di sini ada Penada dan Marie Lauby. Tahun terbit artikelnya di tahun 2025 dan nama jurnalnya International Journal of Research Studies in Education. Untuk link doi-nya ini seperti yang tertera di PPT dan untuk jenis penelitiannya ini kualitatif. Boleh di next slide. Nah, untuk latar belakangnya di sini, Blend Learning merupakan inovasi yang menggabungkan keunggulan pembelajaran tatap muka dan juga dukungan teknologi melalui metode online dan juga offline. Model ini efektif karena mendorong kolaborasi, komunikasi, kemandirian belajar, dan juga pengembangan keterampilan digital. Salah satu platform yang banyak digunakan yaitu Edmodo ini, yang dikenal ramah pengguna dan mendukung interaksi antara guru dengan siswa, berbagi materi, serta tugasnya yang secara fleksibel. Edmodo dipandang mampu meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan juga keterampilan menulis siswa. Namun implementasinya menghadapi tantangan seperti keterbatasan koneksi internet dan juga tenggat waktunya yang ketat. Penelitian ini penting untuk memahami pengalaman siswa dalam penggunaan Edmodo agar dapat menjadi acuan peningkatan kualitas pembelajaran yang berbasis teknologi. Next slide. Nah, metodologi penelitiannya di sini ada subjeknya yang berjumlah 20 mahasiswa. Tahun pertama program Bachelor of Science in Secondary Education di Universitas Leyte di Filipina dengan kriteria yang memiliki keterampilan menggunakan komputer ataupun laptop atau smartphone dan keterampilan untuk menggunakan internet dan juga aplikasi web yang dibutuhkan di Edmodo ini. Untuk teknik pengumpulan datanya itu wawancara, teknik analisis datanya itu semua hasil wawancara nanti direkam kemudian ditranskrip secara tertulis lalu dikelompokkan
menjadi beberapa tema dan melakukan validasi akhir, yaitu dikonsultasikan lagi ke responden untuk memastikan ketepatan interpretasi. Keabsahan data credibility-nya di sini ada member checking, audio recording, dan juga transkripsi. Untuk keabsahan data transferability-nya ada deskripsi rinci, dependability-nya proses analisis yang sistematis, dan confirmability-nya audit trail dan validasi pakar. Next slide. Nah, untuk hasil penelitiannya, deskripsi temuan berdasarkan tema atau kategori, di sini manfaatnya di pengembangan kemandirian, yaitu siswa dapat belajar mengatur waktu dengan baik, menjadi lebih produktif, dan mampu untuk menyelesaikan tugas dengan efektif. Hal yang disukai siswa di sini ada di variasi metode pembelajarannya, yaitu beragam cara penyajian materi seperti berupa video, gambar, tugas online, dan juga kuis yang membuat proses belajar ini lebih menarik. Sedangkan hal yang tidak disukainya itu ada di koneksi internet yang tidak stabil. Kesulitan mengakses Edmodo ini saat jaringan lemah masih menjadi kendala utamanya. Untuk narasi atau kutipan dari informan di sini, yaitu diskusi menjadi luas karena bahkan ketika siswa itu berada di kantin ataupun di luar kelas, mereka masih bisa membicarakan topik pembelajaran yang ada di Edmodo. Boleh di next slide. Nah, temuan penelitiannya, pembelajaran blended learning dengan bantuan Edmodo ini bukan sekedar media teknologi, tapi juga sebuah pengalaman belajar yang transformatif bagi mahasiswa. Temuan seperti peningkatan keterampilan menulis, kemandirian belajar, interaksi yang lebih hidup, serta munculnya minat dan motivasi yang tinggi dapat dimaknai sebagai bukti bahwa integrasi teknologi ini mampu menciptakan proses pembelajaran yang lebih aktif, kolaboratif, dan sesuai dengan kebutuhan generasi digital saat ini. Next slide. Nah, diskusinya di sini penulis menjelaskan bahwa penggunaan Edmodo dalam blended learning memberi pengalaman positif bagi dosen dan juga mahasiswa. Edmodo dianggap praktis sebagai media pembelajaran, membantu komunikasi, distribusi materi, serta tugas. Mahasiswa di sini merasa lebih mudah memahami materi dan lebih termotivasi untuk belajar secara mandiri. Penulis juga menekankan adanya peningkatan interaksi, kolaborasi, dan efisiensi pembelajaran meskipun tetap ada kendala seperti akses internet tadi. Di penelitian tahun 2017, penelitian sebelumnya memberi dasar model teoritis dan validasi awal, sementara penelitian terbaru ini memperlihatkan bagaimana Edmodo benar-benar diterapkan dan juga dirasakan dalam praktek pembelajaran sehari-hari. Untuk implikasi teoritisnya, memberikan bukti empiris tambahan bahwa blend learning dengan Edmodo ini mendukung adanya konstruksi pengetahuan secara mandiri sekaligus kolaboratif. Implikasi praktisnya bagi pengajar di sini Edmodo bisa dimanfaatkan untuk mengelola kelas, menyebarkan materi, memantau tugas serta meningkatkan keterlibatan mahasiswa. Sedangkan untuk bagi mahasiswa di sini Edmodo memfasilitasi belajar yang fleksibel, mandiri dan kolaboratif meskipun tetap perlu dukungan infrastruktur dan literasi digital yang baik. Next slide. Kelebihan di sini ada di metode kualitatif fenomenologisnya yang kuat dengan proses analisis yang sistematis, sehingga data terasa kredibel dan analisisnya pun juga jelas karena temuan disajikan dalam tema-tema yang terstruktur dan didukung kutipan informan. Argumentasinya juga meyakinkan karena dikaitkan dengan literatur dan penelitian terdahulu. Dan kekurangannya di sini cakupan sampel yang sempit, yaitu hanya 20 mahasiswa di satu universitas sehingga hasil sulit digeneralisasi. Analisis juga cenderung deskriptif tanpa pengembangan teori baru dan pembahasan tantangan seperti koneksi internet yang masih terbatas. Next slide.
Kesimpulannya di sini yaitu penggunaan Edmodo secara umum menunjukkan hasil positif, yakni mampu meningkatkan motivasi, hasil belajar, keterampilan berpikir kritis, literasi digital, serta interaksi dan kolaborasi siswa maupun mahasiswa. Edmodo dipandang relevan sebagai media pembelajaran abad 21 karena interaktif dan juga fleksibel. Namun kualitas penelitian masih memiliki keterbatasan, yaitu sebagian besar melibatkan sampel kecil, konteks yang terbatas, durasi singkat, dan analisis yang kadang hanya deskriptif. Walaupun uji statistik dan temuan kualitatif memperkuat argumen, generalisasi hasil tetap terbatas dan juga tantangan implementasi di lapangan belum banyak dieksplorasi. Next slide. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang dan lebih mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Adi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok yang menyampaikan kesempatan kali. Mungkin ada beberapa poin tambahannya yang nantinya silahkan kalian apa penempatan ya untuk laporannya di minggu sebelum kan ada observasi di mana kemarin sudah dikumpulkan ya sudah dikumpulkan dalam satu folder ya. Jadi nanti untuk tugas kajian ini juga dikumpulkan dalam folder itu juga ya di dalamnya. Terus kemudian nanti juga untuk tugas UTS-nya juga dimasukkan ke dalam folder itu. Jadi satu kelompok UTS-nya juga dimasukkan ke situ, tugas satu, tugas dua dimasukkan situ. Jadi nanti untuk bandingkannya jauh lebih mudah ya. Nah tadi ada beberapa sedikit susunan artikel, susunan survei yang sudah saya berikan ya. Mungkin yang lainnya bisa nggak usah PT biar poin-poinnya itu pas gitu. Karena kalau beberapa yang saya lihat apabila menggunakan PPT untuk menyampaikan ada beberapa poin yang tidak
Baik, suara saya jelas? Ini jaringannya nggak stabil. Jelas, Pak. Oke, baik. Jadi gitu ya, nanti supaya saya koreksiannya lebih mudah untuk setiap tugas, misal kelompok satu tugas pertama, tugas kedua dimasukkan dalam folder kelompok satu beserta angka poin kedua itu terkait dengan apa review artikel ini. Saya berharap sih ada terangan apabila misalnya di artikel itu memang tidak membahas. Coba saya share ya biar enak. Ini kan ada beberapa poin ya dari awal hingga akhir. Sebenarnya poin-poin ini juga wajib ya, nggak wajib muncul karena dan Prof. Ari nanti mampir ke sini. Sidak. Oke, saya lanjutkan ya. Ini jelek banget wifi-nya. Ini saya sedikit ulangi lagi. Beberapa artikel itu memang standarnya cukup berbeda ya. Walaupun ada poin-poin pokok yang memang wajib ada gitu. Jadi memang itu tergantung dari reviewer itu sendiri. Seperti contoh seperti ini ya. Biasanya populasi sampel itu pasti ada ya. Tapi yang dijelaskan itu biasanya sampelnya doang. Populasi nggak ada, sampelnya doang pasti dijelaskan itu terkait dengan jumlah maupun teknik, tapi biasanya populasi nggak sampai di situ. Nah, instrumen penelitian, misalnya instrumen ini berupa kuesioner dan lain sebagainya, juga belum tentu di artikel itu ada. Artinya poin-poin seperti ini jika memang ada, ya ditulis, jika tidak ada juga dikasih keterangan. Misalnya artikel tersebut tidak memiliki instrumen uh, kuesioner itu misalnya dan lain sebagainya. Itu disampaikan supaya nanti pada saat saya cross check, ini kan ada doi-nya ya, doi atau link artikelnya. Kalian juga harus memastikan bahwa link tersebut bisa diakses. Sehingga nanti akan saya coba cek apakah benar yang kalian tulis, misalnya ini nggak ada, di artikel tersebut juga nggak ada. Gitu. Jadi akan lebih mempermudah ya ketika informasi yang kalian berikan juga lengkap. Artinya nanti saya ngoreksi juga dengan panduan ini juga lengkap gitu ya. Dan tidak meminimalisir kesalahan saya untuk mengoreksi juga begitu. Jadi tolong dicek kembali terkait doi artikelnya, komponen atau unsur-unsur di dalam poin-poin ini nggak harus semua ada, wajib kamu isi nggak, tapi kamu sesuaikan dengan artikel yang sedang kamu review. Kira-kira begitu ya untuk tambahan informasi sementara. Nah, untuk kelompok berikutnya silahkan poin-poin pentingnya saja ya. Nggak usah dijelaskan
panjang lebar, tinggal to the point aja, misal hasil analisis datanya seperti apa, atau misalnya sampelnya langsung dengan jumlah berapa dan lain sebagainya, supaya untuk menghemat waktu. Silakan untuk kelompok berikutnya. Baik, selamat siang teman-teman. Terima kasih Pak Agus atas kesempatannya. Jadi kami dari kelompok 4 kami akan menjelaskan review jurnal terkait dengan penerapan smart classroom. Boleh Dina? Baik, sebelum menjelaskan review jurnalnya, izinkan saya untuk mengenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Anggraini Ramadanti, yang kedua ada Luli Mutia Yasmin, yang ketiga ada saya sendiri, Marsha, yang keempat ada Destia Aulia Rizani, yang kelima ada Sabrina Akmalia Putri. Selanjutnya adalah jurnal kualitatif yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Dari artikel yang pertama yaitu judulnya The Smart Classroom Learning Challenge in the Digital Ecosystem. Nah, jurnal ini dibuat oleh M. Isabel Pardo Baldovi dan kawan-kawan pada dipublish pada jurnal Education Science tahun 2023. Nah, permasalahan dalam latar belakang permasalahannya itu guru itu sering melihat smart classroom ini sebagai paradigma inovatif, tapi penerapannya itu masih formal dan tidak mendalam. Nah, novelty-nya itu di sini artikel ini menambahkan perspektif kritis bahwa smart classroom itu nggak hanya membawa inovasi, tapi juga resiko modifikasi pendidikan, obsesi pada performa, dan reduksi pembelajaran menjadi sekadar produksi konten. Boleh di next. Nah, di sini landasan teorinya itu ada digital transformasi, yaitu adopsi platform digital yang tidak hanya mengubah sumber belajar, tetapi juga cara mendidik, mengajar, dan berinteraksi. Lalu di sini ada active methodologies, yaitu konsep pembelajaran aktif menjadi inti transformasi learning, transformasi pedagogi. Nah, di sini posisi penelitian dari kajian terdahulunya itu yaitu kajian sebelumnya itu cenderung fokus pada teknologi dan infrastruktur. Nah, di sini ada metodologi penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan thinking by cases yang dikembangkan desain spiral penelitian dengan 5 tahap. Nah, di sini subjek penelitiannya itu terdiri dari 4 sekolah di Spanyol dengan berbagai pihak dalam penggunaan teknologi pendidikan. Nah, penelitian menggunakan berbagai teknologi pengumpulan data, yaitu analisis dokumen, analisis platform, observasi, dan wawancara. Terus data dianalisis menggunakan analisis wacana, lalu penelitian menerapkan triangulasi teknik dengan cara mengombinasi wawancara, observasi, analisis dokumen, serta catatan lapangan.
Terus di sini keabsahan datanya itu diperkuat dengan melalui konsultasi dengan 3 pakar teknologi, pendidikan, dan 4 guru untuk memvalidasi pedoman wawancara yang digunakan. Boleh di next. Nah, di sini hasil dan temuannya itu dari deskripsi temuan penelitian itu, guru memandang Smart Classroom sebagai sebuah paradigma baru yang inovatif, tapi fokus guru lebih banyak tertuju pada teknologi. Nah, narasi atau kutipan dari informan ini yaitu menjelaskan bahwa Smart Classroom ini tetap menghasilkan sebuah ekosistem pembelajaran baru yang berbeda jauh dari kelas tradisional. Nah, implementasi makna dari temuannya itu, Smart Classroom bukan hanya tentang perangkat digital, tapi tentang redefinisi budaya belajar. Nah, hubungan dengan teori atau penelitian sebelumnya itu perubahan paradigma pembelajaran di kelas yang membawa masuk ke dalam nilai-nilai dan prinsip pendidikan baru. Lalu di sini diskusi yaitu bagaimana penulis membahas hasil penelitian teknologi digital menggantikan peran guru dan buku teks yang menggeser pendidikan dari dari berpusat pada pengajaran ke performa siswa seperti studi sebelumnya yang menekankan potensi teknologi dalam memodernisasi pembelajaran. Lalu di sini kelebihan dan kekurangannya itu penelitian ini kuat secara metodologi karena menggunakan multi instrumen dan validasi berlapis. Nah, analisisnya jelas serta dukungan kutipan langsung informan dan literatur sehingga menegaskan pentingnya metodologi dibandingkan sekadar adopsi teknologi. Nah, argumennya itu juga kuat karena menghadirkan pandangan seimbang antara inovasi Smart Classroom dan praktik simbolik, sekaligus mengkritik pandangan bahwa teknologi otomatis membawa inovasi. Namun, kekurangan di sini yaitu keterbatasannya terletak pada inovasi yang sering berfokus pada formal, sulit dinilai efektivitasnya secara praktis, serta adanya potensi interpretasi bias karena analisis wacana lebih dipengaruhi narasi guru dibandingkan observasi faktual. Boleh di next. Kesimpulannya itu Smart Classroom dipandang sebagai paradigma baru yang mendorong pembelajaran aktif, fleksibel, dan berorientasi produk melalui penggunaan teknologi digital. Nah, guru berperan sebagai fasilitator, sementara siswa sebagai pencipta produk. Penelitian ini memperkenalkan konsep digital constructionist, serta mengkritik inovasi, metodologi kualitatif berbasis case study yang tadi udah dijelasin. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Baik, artikel yang kedua ada Teachers Use of Mobile Device in Suburban Underserved Secondary Schools in Nepal. Nah, untuk penulisnya sendiri, di sini ada 3, yaitu Krishna dan kawan-kawan, dan tahun terbitnya itu 2024, dan dipublish di jurnal Distance Education. Nah, untuk permasalahannya yaitu kurangnya bukti terdokumentasi tentang bagaimana guru di sekolah menengah yang kurang sumber daya di Nepal menggunakan perangkat seluler untuk pengajaran dan pembelajaran serta tantangan yang mereka hadapi. Untuk novelty-nya itu kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya pada sekolah pinggiran dengan keterbatasan sumber daya serta pemanfaatan perangkat seluler sebagai solusi inovatif atas minimnya infrastruktur. Penelitian ini menantang pandangan konvensional bahwa integrasi TIK hanya dapat berhasil dengan dukungan fasilitas besar. Teori yang digunakan yaitu TIPEC sebagai dasar teori untuk menilai pemanfaatan ponsel dalam pembelajaran. TIPEC juga menekankan pada integrasi pengetahuan teknologi, pedagogi, dan konten sebagai kompetensi utama guru. Penelitian ini juga melengkapi kajian terdahulu yang berfokus pada komputer, iPad, atau laptop dengan menghadirkan
perspektif baru tentang penggunaan smartphone di sekolah menengah beresearch rendah. Nah, jenis penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal tertanam yang memiliki beberapa subunit analisis. Subjeknya itu adalah 12 guru sekolah menengah yang berpengalaman menggunakan smartphone dan itu 3 guru yang beda-beda jenis pembelajarannya. Terus teknik pengumpulan datanya itu ada wawancara semi terstruktur, observasi kelas, dan analisis dokumen resmi. Teknik analisis datanya yaitu tematik dengan skema pengkodaan induktif. Keabsahan datanya yaitu ditopang triangulasi, wawancara, observasi, dan dokumen, namun terbatas oleh sampel sukarela, partisipasi dikit, dan tidak melibatkan siswa atau kepala sekolah, serta minim laporan prosedur validasi sehingga reliabilitas dan keterpercayaan temuan kurang kuat. Nah, deskripsi temuannya yaitu guru menggunakan ponsel untuk menyiapkan materi, berkomunikasi dengan siswa dan orang tua, serta mendukung pembelajaran jarak jauh melalui aplikasi seperti WhatsApp, Messenger, dan YouTube. Namun pemanfaatannya masih terkendala oleh keterbatasan internet, listrik, dan aturan sekolah yang membatasi penggunaan ponsel. Untuk narasinya, yaitu seorang guru menyebutkan bahwa menggunakan WhatsApp memudahkan saya membagikan tugas secara cepat, tetapi kadang siswa tidak bisa membalas karena keterbatasan paket data. Dan untuk interpretasinya, yaitu ponsel berfungsi sebagai jembatan pedagogis yang fleksibel di sekolah beresearch rendah, tetapi efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti akses internet, kebijakan sekolah, dan kondisi ekonomi siswa. Lalu hubungannya dengan teori atau penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini mendukung kerangka TIPEC dengan menunjukkan perkembangan teknologikal knowledge guru, namun juga menyoroti keterbatasannya karena tidak memperhitungkan faktor eksternal. Dan diskusinya yaitu penulis menyoroti potensi ponsel dalam mendukung pengajaran di sekolah beresearch rendah, khususnya untuk komunikasi dan penyediaan materi. Meski analisisnya masih cenderung deskriptif dan kurang mengulas hambatan seperti kesenjangan akses dan aturan sekolah. Lalu dibandingkan penelitian terdahulu, kajian ini menguatkan literatur TIPEC dan M-Learning tetapi kurang mengeksplor perbedaan atau kontradiksi dengan studi lain. Dan secara teoritis, penelitian ini menegaskan relevansi sekaligus keterbatasan TIPEC, sementara secara praktis menekankan perlunya kebijakan fleksibel, dukungan infrastruktur, dan pelatihan guru meski rekomendasinya masih umum dan belum operasional. Lalu kelebihan dan kelemahannya yaitu artikel ini unggul secara metodologis melalui studi kasus kualitatif dengan triangulasi data dan analisis tematik yang sistematis serta argumen konsisten dengan data lapangan. Namun keterbatasannya terletak pada sampel sukarela yang kecil karena cuma ada 12 doang. Lalu tidak adanya perspektif siswa atau kepala sekolah karena cuma ada guru. Lalu analisis yang lebih deskriptif daripada kritis, serta minimnya prosedur validasi dan penjelasan translasi data. Temuan tetap relevan, tetapi kontribusi kritis dan transferabilitasnya terbatas. Lalu kesimpulannya yaitu ponsel berperan penting dalam mendukung pengajaran di sekolah yang beresearch rendah, terutama untuk akses materi, komunikasi, dan pembelajaran jarak jauh. Namun efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan tadi. Dan penilaiannya, penelitian ini kuat dalam menyajikan data empiris dengan yang tadi, namun kualitasnya masih terbatas karena sampling sukarela dengan partisipan kecil. Lalu relevansinya adalah karena ini memperlihatkan keterbatasan sumber daya dan kesenjangan digital juga menjadi tantangan dalam pembelajaran ekonomi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya ada jurnal kuantitatif yang berjudul Feedback Through Digital Application, Affordance, and Teacher Practice. Nama penulisnya Nilai dan kawan-kawan, tahun terbitnya pada 2024, diterbitkan di Journal of Science, Education, and Technology. Latar belakangnya perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan signifikan dalam dunia pendidikan, termasuk penerapan pembelajaran daring, hybrid, dan penggunaan perangkat digital di kelas. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yang pertama, kurangnya pemanfaatan teknologi pada proses pembelajaran yang sering hanya berfokus pada aspek teknis tetapi tidak diperdalam kembali. Kedua, masih terdapat kesenjangan partisipasi karena masih banyak siswa yang belum mengerti menggunakan teknologi. Ketiga,
sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menekankan pada hasil akademik semata tanpa menggali lebih dalam bagaimana mahasiswa dan dosen benar-benar mengalami dan menilai proses pembelajaran berbasis teknologi tersebut. Novelty-nya, penelitian ini akan memberikan pembaharuan dengan mengombinasikan pendekatan kuantitatif dalam mengukur dampak teknologi pembelajaran dengan kerangka konseptual yang berfokus pada pengalaman belajar siswa yang sebelumnya belum diteliti. Next. Untuk teori dan konsep utamanya, transformasi digital dalam pendidikan dan pemanfaatan teknologi untuk metode SCR dan juga penggunaan iPad sebagai teknologinya. Pendidikan tidak lagi terbatas pada ruang kelas fisik, melainkan pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan pembelajaran yang lebih fleksibel, interaktif, dan berpusat pada mahasiswa atau siswa. Yang selanjutnya, jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksperimen, pretest, dan post-test. Populasi dan sampelnya diambil dari seluruh mahasiswa yang mengikuti mata kuliah terkait teknologi pembelajaran di perguruan tinggi tempat penelitian dilakukan. Terus instrumen utama berupa tes hasil belajar, pretest, dan post-test. Selain itu, digunakan angket kuesioner skala Likert untuk mengukur aspek non-akademik. Teknik pengumpulan data yaitu teknik tes tertulis untuk hasil belajar sebelum dan sesudah pembelajaran, kuesioner untuk mengumpulkan data, persepsi, motivasi, dan pengalaman mahasiswa. Teknik analisis data, uji validitas dan reliabilitas instrumen, uji prasyarat analisis, uji normalitas, homogenitas, uji hipotesis menggunakan analisis statistik inferensial seperti uji T atau ANOVA untuk melihat perbedaan signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Di next. Hasil analisis data, uji validitas dan reliabilitas, nilai reliabilitasnya berada di atas standar minimum, yaitu kurang lebih besar dari 0,70. Sehingga instrumen layak digunakan. Uji prasyarat analisis data hasil pretest dan post-test memenuhi asumsi normalitas dan homogenitas sehingga analisis statistik inferensial dapat dilakukan. Hasil uji T menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada kelas eksperimen setelah penerapan teknologi pembelajaran. Mahasiswa pada kelas eksperimen memperoleh nilai rata-rata post-test yang lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Analisis kuesioner memperlihatkan bahwa mahasiswa di kelas eksperimen memiliki motivasi belajar lebih tinggi. Interpretasi hasil uji hipotesis terdapat pengaruh signifikan penggunaan teknologi pembelajaran terhadap hasil analisis data. Nilai signifikan p-value-nya kurang dari 0,05, hipotesis diterima. Efektivitas teknologi tampak jelas pada aspek kognitif atau nilai belajar dan afektif terhadap motivasi, minat, dan partisipasi. Perbandingan dengan penelitian terdahulu, persamaannya dengan penelitian terdahulu sejalan dengan bahwa penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran mampu meningkatkan hasil belajar, memperkuat keterlibatan mahasiswa, dan memberikan fleksibilitas akses. Perbedaannya atau pembaharuannya yang bisa dilakukan jika penelitian terdahulu lebih banyak menekankan pada aspek teknis atau deskriptif. Implikasi teoritis dan praktis teori transformasi digital dalam pendidikan dengan menunjukkan bahwa teknologi pembelajaran tidak hanya meningkatkan hasil akademik, tapi juga kontribusi pada aspek motivasi keterlibatan mahasiswa. Jadi next. Kelebihan dan kelemahannya, aspek metodologi, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif eksperimen dengan desain pretest dan post-test. Populasi dan sampel diambil dari mahasiswa pada mata kuliah terkait teknologi pembelajaran. Sampel dipilih dengan purposing sampling. Kekuatan argumentasi pada hasil penelitian yang konsisten dengan data kuantitatif berikut dengan hasil uji validitas, reliabilitas, serta uji statistik, uji T atau ANOVA. Kesimpulannya menunjukkan bahwa dengan menekankan penerapan teknologi seperti SCR dengan memanfaatkan iPad dan teknologi lainnya akan mempermudah proses pembelajaran dan bisa menjangkau seluruh mahasiswa, dapat berpengaruh positif terhadap hasil belajar dan motivasi mahasiswa untuk bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Hasil ini dijelaskan bukan hanya dari peningkatan skor post-test, tetapi juga respon dari mahasiswa
yang merasa lebih terlibat dan termotivasi. Pembahasan diarahkan pada dua aspek, pada aspek kognitif, peningkatan pemahaman materi, dan afektif, motivasi belajar. Relevansinya untuk bidang ilmu ekonomi memperlihatkan bahwa teknologi pembelajaran mampu meningkatkan pemahaman konseptual sekaligus motivasi mahasiswa, dua aspek yang krusial dalam menguasai teori dan penerapan ekonomi. Implikasi praktisnya, penerapan teknologi digital dan model hybrid dapat memperluas akses pembelajaran ekonomi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah artikel Learning Management System in Education via Mobile App, Trends and Patterns in Mobile Learning. Nah, penulisnya ada Xinjiang, Yang Junhai, dan Cemeli. Tahun terbitnya adalah 2024. Jurnalnya adalah Jurnal International Journal of Interactive Mobile Technologies atau IGMT. Permasalahan yang diangkat adalah peralihan perilaku pengguna atau mahasiswa ke perangkat mobile membuat LMS berbasis web standar kurang optimal untuk akses terus-menerus. Banyak LMS yang masih didesain untuk PC sehingga tidak mendukung pengalaman e-learning yang baik, serta kesenjangan antara kemampuan teknologi dan juga adopsi praktis di institusi. Masalah infrastruktur menjadi hambatan untuk integrasi LMS ke dalam lingkungan mobile. Evaluasinya adalah penelitian ini mengusulkan kombinasi native mobile plus web view API sebagai strategi pragmatis untuk membangun aplikasi LMS lintas platform dengan antarmuka konsisten dan juga penghematan waktu pengembangan. Kemudian ada integrasi pendekatan streaming untuk menganalisis materi kursus dan juga mengelompokkan siswa berdasarkan performa interaction sebagai bagian dari sistem rekomendasi atau pengelompokan pembelajaran. Boleh di next? Selanjutnya adalah teori atau konsep utama. Yang pertama adalah M-learning sebagai paradigma. Yang kedua adalah quality atau usability dan acceptance models. Yang ketiga, arsitektur berbasis cloud dan juga web view alternatif hybrid untuk aplikasi mobile LMS. Yang ketiga, data mining atau key means untuk pengelompokan siswa dan juga analisis performa. Untuk posisi penelitian dalam kajian terdahulu diletakkan di tengah literatur yang menyatakan kebutuhan transformasi LMS menuju mobile atau mengutip studi tentang tren e-learning dan juga pergeseran perilaku, dan juga menanggapi kekurangan LMS tradisional yang cenderung menjadi dokumen distributor bukan platform interaktif, serta mengintegrasikan ide dari sejumlah studi sebelumnya dan menempatkan kontribusinya pada aspek implementasi teknis dan juga arsitektural untuk mobile LMS. Jenis penelitian ini kualitatif berbasis literatur. Populasi dan sampelnya, populasi yang dituju adalah mahasiswa atau pelajar pengguna learning management system atau LMS melalui perangkat mobile. Penelitian ini mendiskusikan tren learning di berbagai institusi pendidikan dengan fokus pada bagaimana siswa menggunakan ponsel untuk mengakses LMS. Kemudian sampel teknisnya skenario sistem X1, X2 untuk uji performa dan juga sampel perilaku pengguna sebagai rekaman interaksi video mahasiswa pada kursus yang dianalisis. Kemudian instrumen penelitiannya adalah instrumen penelitian yang dapat digunakan perlu disesuaikan dengan populasi mahasiswa pengguna LMS mobile. Maka penelitian ini menggunakan angket dan juga studi data eksperimen, teknis, serta contoh penggunaan untuk analisis adopsinya. Boleh next. Oke, untuk teknik pengumpulan data utama di sini berupa eksperimen teknis dan juga penggunaan dataset interaksi video untuk memantau perilaku. Selain itu, kajian literatur dan juga analisis sebelumnya yang digunakan. Kemudian teknik analisis data, analisis kuantitatif teknis, yaitu evaluasi metrik seperti information processing, efisiensi, error percentage, dan juga data transfer efisiensi grafik dan juga grafik perbandingan. Yang kedua adalah pengelompokan atau klasterisasi menggunakan opinion untuk analisis materi kursus dan juga pengelompokan siswa. Untuk hasil analisis datanya, rekomendasi arsitektur hybrid untuk mobile LMS guna menjangkau pengguna multi-platform dan menghemat waktu pengembangan. Selanjutnya adalah KIMS dipakai untuk grouping atau analisis performa siswa dan juga pembaruan materi. Selanjutnya adalah performa sistem dan juga adopsi pengguna sangat bergantung pada infrastruktur
dari apa itu sudah faktor depan menang. Selanjutnya adalah interpretasi hasil uji hipotesis. Hipotesis 1 adalah stabilitas sistem meningkat ketika nodasinya melebihi 50%. Dan hipotesis 2, akurasi posisi meningkat dengan bertambahnya nodasinya. Hipotesis 3 adalah ukuran integrasi data berhubungan dengan tingkat error dan juga efisiensi transfer. Hipotesis 4, video pembelajaran akan mendorong interaksi siswa. Hipotesis 5 adalah kemampuan maba dan juga efikasi siswa meningkatkan adopsi e-learning. Keterkaitan hasil dengan teori yang digunakan. Teori e-learning menekankan akses belajar anytime anywhere dengan dukungan infrastruktur. Then without dan acceptance theory atau faktor penerimaan teknologi dan mobile proficiency mempengaruhi niat menggunakan teknologi. Kemudian mobile cloud computing atau MCC menekankan pentingnya arsitektur cloud dan efisiensi transfer data. Kemudian learning analytics dan data meaning atau Clemens teori learning analytics menyatakan clustering dapat membantu personalisasi pembelajaran. Yang terakhir adalah teori keterlibatan belajar atau student engagement. Teori ini menekankan bahwa interaksi aktif dengan materi meningkatkan hasil belajar. Next. Selanjutnya adalah bagaimana penulis membahas hasil penelitian. Penulis memadukan hasil eksperimen teknik dengan rekomendasi arsitektural dan praktik implementasi atau offline capability, catching worldview. Mereka juga menghubungkan temuan dengan studi sebelumnya tentang adopsi dan juga usability serta menyarankan interaksi AI cloud, namun diskusi cenderung teknik dan juga konseptual karena kurang adanya evaluasi empiris mengenai skala besar. Perbandingan dengan penelitian sebelumnya adalah sejalan dengan studi yang menyatakan perlunya adaptasi language untuk mobile, tetapi artikel ini lebih menekankan solusi teknis atau hybrid review dan penggunaan Clemens, sedangkan sebanyak studi sebelumnya menekankan aspek pedagogis atau adopsi pengguna. Selanjutnya adalah implikasi teoritis dan juga praktis. Implikasi teoritisnya adalah memperluas wacana e-learning dengan memasukkan dimensi arsitektural dan data-driven atau clustering ke dalam teori adopsi dan juga efektivitas. Selanjutnya adalah implikasi praktis, yaitu rekomendasi teknis atau review hybrid, offline catching, dan juga integrasi cloud AI dapat langsung diadopsi pengembang LMS atau institusi untuk percepatan deployment mobile. Untuk aspek metodologinya, kelebihannya adalah penggabungan analisis teknis dengan tinjauan literatur luas, visualisasi metode performa. Untuk kelemahannya adalah kurangnya detail metode eksperimen, serta kurangnya uji empiris pengguna oleh pengguna real dalam skala besar. Boleh next? Selanjutnya, kejelasan analisis teknis dipresentasikan melalui grafik dan juga penjelasan ringkas. Namun, beberapa rumus algebra atau vektor disajikan tanpa konteks lengkap sehingga membaca dalam teknis mungkin sulit mengikuti. Secara umum, analisis hasil bersifat deskriptif dan juga ilustratif, bukan inferensial statistik yang dalam. Kekuatan argumentasinya, argumen praktis atau perlu mobile app lintas platform, perlunya offline support, dan juga penggunaan data mining untuk personalisasi. Cukup kuat karena didukung literatur dan juga interpretasi teknis. Namun, klaim efektivitas pedagogis atau adopsi massal tidak semuanya dibuktikan di artikel. Ringkasan temuan utama artikel itu mobile LMS hybrid atau WebView plus native direkomendasikan untuk akses lintas platform. Clemens berguna untuk pengelompokan siswa, performa sistem sensitif terhadap jumlah node sinyal dan juga efisiensi transfer data, engagement video tidak otomatis tinggi tanpa desain interaksi. Keterbatasan penelitiannya adalah tidak ada studi lapangan besar untuk menguji solusi hybrid pada pengguna nyata. Kemudian detail eksperimen teknis tidak sepenuhnya transparan. Kemudian reliance pada studi dan juga survei sekunder untuk klaim adopsi atau pengguna terlalu general. Kemudian penilaian kritis terhadap kualitas penelitian, kelebihannya itu relevan secara praktis karena menggabungkan aspek teknis dan juga pedagogis, banyak referensi terkini dan juga menyajikan solusi konkret yang bisa diuji. Kekurangannya adalah tingkat bukti empiris terbatas, khususnya uji pengguna nyata atau beberapa bagian teknis sajikan tanpa cukup detail metodologisnya.
isinya kadang campur aduk antara high level pedagogi dan juga low level matematik tanpa jembatan yang kuat. Boleh di next. Yang terakhir adalah relevansi artikel ini untuk bidang ilmu pendidikan ekonomi. Relevansinya adalah sangat relevan dalam aspek implementasi teknologi pembelajaran untuk mata pelajaran yang bersifat teoritis atau praktis seperti pendidikan ekonomi. Yang pertama, karena hybrid app dan juga offline cocok untuk modul ekonomi yang memerlukan akses konten multimedia berupa video kuliah ataupun studi kasus, terutama di institusi dengan keterbatasan konektivitas. Yang kedua adalah kini grouping dapat digunakan untuk mengelompokkan mahasiswa berdasarkan pola belajar atau performanya. Setelah kelompok yang ketiga adalah analisis interaksi video yang berguna untuk mengevaluasi engagement pada konten ekonomi, lalu memperbaiki desain instruksionalnya. Kemudian yang terakhir adalah pertimbangan pedagogis atau flipped classroom yang dibahas bisa langsung diadaptasi untuk merancang pengalaman pembelajaran ekonomi yang lebih interaktif. Oke, boleh di next slide. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, segitu aja presentasi dari kelompok 4 terkait review jurnal untuk Smart Classroom. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Adi. Baik, terima kasih kelompok yang sudah menyampaikan hasilnya tadi. Mungkin lebih ya nanti dikumpulkannya via Word-nya, jangan lupa ya, supaya nanti saya lebih mudah dalam memeriksanya. Jadi untuk kelompok-kelompok lain mungkin tidak perlu presentasi ya, sisanya cukup diwakili kelompok minggu lalu dan minggu sekarang. Cuman kalian juga tetap wajib mengumpulkan ya hasil observasinya. Nanti akan coba saya cek kembali dan saya akan berikan masukan-masukan yang sekiranya bisa direvisi dan diperbaiki. Baik, mungkin itu dulu ya untuk pertemuan kita kali ini. Silakan kalau masih ada beberapa poin yang belum tersampaikan atau masih salah-salah dan lain sebagainya, eh, masih bisa direvisi sampai setengah semester. Dan untuk pengumpulan tugasnya, baik itu tugas kelompok maupun tugas individu, gitu ya, saya silakan dibuat di dalam satu folder kelompok satu ya. Tugas kelompoknya dimasukkan ke situ, tugas individu kelompok itu juga dimasukkan di situ ya. Jadi nanti akan lebih mudah mengcross checknya. Baik, apakah masih ada pertanyaan sebelum saya tutup? Baik, jika tidak ada, mungkin untuk pertemuan kita terkait dengan analisis artikel ini kita cukupkan. Minggu depan insya Allah kita masuk ke materi dan nanti kita akan mencoba menghubungkan ya informasi-informasi apa atau pengetahuan-pengetahuan apa yang sudah kalian terima, baik di masa observasi kemarin, menyampaikan observasi, merevisi observasi, bahkan pada saat kalian mengkaji apa namanya artikel. Nah, untuk minggu depan kita akan coba mengkonstruksinya ke dalam materi di mata kuliah teknologi pendidikan ini di semester ini. Baik, mungkin itu saja. Kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.